kasih. Doa dimulai. Doa selesai. Pada Bapak Guru kita beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan duduk. Baik, Anda semua. Sebelum kita mulai pelajaran, masih sehat semua kan? Sehat. Sudah makan semua tadi pagi? Sudah, Pak. Baik, sebelum kita lanjutkan, minggu yang lalu materi kita tentang apa? Pengaruh agama dan juga Indonesia. Di minggu yang lalu kita membahas tentang Buddha. Kalau sekarang kita akan membahas tentang proses masuknya Islam ke Indonesia. Baik, Anda silakan perhatikan coba. Baik, buat Anda semua, sebelum Bapak lanjutkan, kira-kira di antara Anda ini tahu nggak bagaimana sejarah Islam itu masuk ke Indonesia? Ada yang tahu? Baik, ya. Coba Anda semua, kalau ada yang tahu, sekarang Bapak sebelum kita lanjutkan akan melakukan kehadiran Anda semuanya. Ada yang tidak hadir? Mana ketua? Hadir semua? Nah. Baik, Bapak absen dulu yang tidak hadir. Aswan, Hadir Pak. Billy, mana Billy? Nah, hadir apa keterangannya? Hadir Pak. Hadir. Deni Rosa, hadir. Afrida, mana Afrida? Absen. Oke. Si Wadila Siregar, Hadir, Pak. hadir. Tinggi tangannya. Madalena Pasaribu, tinggi tangannya. Terus Marcel Tampunan, mana? Izin Pak. Izin mana ini? Belum kampung juga. Bang Kampung. Mau nggak pulang? Jawa. Terus Muhammad Farel Harahap, Hadir Pak. hadir. Terus Muhammad Ismat, Hadir Pak. Muridun, Hadir Pak. Nada Harahap, hadir. Nurey Safane, Hadir, Pak. Nurmila, Hadir, Pak. Putri Ayu, Hadir, Pak. Rahmadani, Hadir, Pak. hadir. Rizky, Hadir Pak. hadir. Roni Dasril Siregar, Hadir Pak. baik. Sinta, Hadir, Pak. Siti Sakina, Hadir, Pak. baik. Ada beberapa orang yang tidak hadir ya. Satu lagi si Dian, mana Dian? Dian Yuspina. Hadir, Pak. Yuspina. Oke, ada yang hadir ya. Karena ini hari Jumat. Ada yang izin, ada yang pulang kampung. Jangan lupa kampung ya. Mana kampung siapa ini? Kantor. Berapa jam sana? 3 jam. Nah, berapa banyak? 40. Hadir ya? Ada masalah. Baik, Ananda, mungkin itu Bapak periksa kehadiran. Dan sebelum kita masuk, ini Bapak lihat kayaknya masih kurang semangat nih. Jangan terlalu membebani. Apa namanya? Kadang-kadang nggak ada semangatnya ya. Coba dulu, semangat kita dulu, semangat dulu. Kita bisa
melanjutkan pembelajaran ya. Baik, anak-anak sekalian, untuk hari ini pembelajaran kita kan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Di dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia ini, otomatis kan nanti akan memberikan pengaruh juga terhadap masyarakat. Nah, khususnya seperti di daerah kita di Kabupaten Betawi Selatan. Jadi sebelum Bapak lanjutkan, Anda silakan perhatikan dulu ke depan. Ini ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan. Baik ya. Nah ini. Sebelum kita membahas tentang sejarah Islam ini, ada sini Bapak tayangkan tentang materi kita. Coba di sini ada Bapak tayangkan tentang masjid apa ini? Ada yang tahu ini? Gimana? Gimana? Aceh. Apa ya? Masjid atau? Masjid itu termasuk salah satu peninggalan Islam. Di daerah kita ada masjid. Ada masjid ya. Nah, jadi itu masjid. Itulah salah satu berarti pengaruh atau Islam itu ada. Terutama seperti di Aceh, daerah kita salah satu peninggalannya adalah tempat ibadah atau masjid. Oke, baik. Nah, baik, silakan dilihat di ini. Nah, ini ada mungkin peta, ada Bapak buat di sini. Baik, silakan perhatikan peta ini. Ini peta Indonesia. Oh, Asia Tenggara ini ya. Apa? Asia Tenggara. Jadi sesuai dengan yang kita buat di sini garis-garisnya atau apa namanya tanda panah ini merupakan dia arah daripada penyebaran Islam itu di Indonesia. Nah, ini ya, ada dari Sumatera, Jawa sampai Kalimantan, Sulawesi, terus sampai ke daerah ada seperti Malaysia itu di luar negara kita ya. Nah, itu salah satu bahwasanya Islam itu berubah. Terus ada juga di sini Bapak buat yang Bapak lingkar ini. Ada yang tahu apa ini? Daerah mana ini? Antara penghujung ini Singapura ya ke Pulau Sumatera ini. Tahu Ananda kira-kira yang Bapak lingkari warna merah ini daerahnya mana? Ini termasuk daerah pelayaran, daerah perdagangan itu ya. Selat apa itu? Selat apa? Iya, Selat Malaka. Apa hubungannya Selat Malaka dengan masuknya agama Islam ke Indonesia? Ada yang tahu? Ada ya? Nanti kita jelaskan ya. Baik. Terus ada lagi di sini Bapak munculkan gambar apa ini kira-kira? Ini ada foto Bapak di sini ya. Apa ini? Ada makam Syekh Mahmud. Ini kemarin Bapak ziarah ke sana waktu libur ya. Ada yang pernah ke sana? Kapan? Kapan? Hari Sabtu ini, Pak. Hari Sabtu. Oh, itu tanggal ke atas ya? Berapa tanggal? 700 pas ini. Berapa? Di lah kalau ditanya. Berapa tanggal? 700 lebih, Pak. 700 lebih. Capek naik ke atas? Lumayan, Pak. Terus di atas itu apa yang kau nampak di atas? Kuburan, Pak. Kuburan siapa? Makam. Makam Itu namanya. Makam Syekh Mahmud. Mahmud. Siapa Syekh Mahmud ini? Ini termasuk juga yang membawa Islam ke daerah kita. Di mana? Di Barus. Barus itu kalau dari sini kurang lebih berapa jam? 3 jam ya. Nah, dari sini Sidimpuan masuk dia ke Sibolga, habis Sibolga masuklah dia ke Barus. Baru satu orang ke sana. Yang lain ingin ke sana enggak?
Ini Pak. Kapan kita ke sana? Oh, kapan apa? Nah, nanti kita sana ya. Kapan? Ini kalau yang muncul di depan ini foto siapa ini? Oh, ini dia bakamnya. Kayaknya batu nisannya hampir sama tingginya dengan bapaknya. Oh ini batu nisannya hampir sama tingginya dengan bapaknya. Itu kemarin apa kesana ziarah. Nah, makam itu bahwa itu termasuk salah satu penjalan kebesaran makamnya. Nah, mungkin siapa sempat berfoto di sana ya? Kita tukar foto sini. Kalau bapak-bapak, saya itu. Abang nggak perlu cerita lagi kalau bapak sudah sampai ke sana. Nanti kita ke sana. Tapi ongkos sendiri ya. Ada ongkosnya. Wah ini susah ya. Kalau ongkosnya berapa kita hari ini? Ongkosnya. Nah ini dia juga berada di titik nol. Nah ini titik nolnya ada yang pernah sana itu. Daerah baru juga nih titik nol ini. Daerah Batam Syekh Mahmudin. Ya. Nah, jadi mungkin Anda ini termasuk pula ini peninggalan dari Islam itu. Anda sekalian, telah Anda melihat gambar-gambar yang Bapak tampilkan, yang Bapak tayangkan untuk hari ini dan untuk minggu depan kita 2 kali pertemuan. Bapak nanti model pembelajaran yang Bapak gunakan itu model pembelajarannya PDBL. Apa itu PDBL? Modelnya nanti kita akan membuat sebuah proyek tentang materi yang akan Bapak sampaikan dan yang akan sama-sama kita pelajari. Apa materi kita? Materi kita itulah tentang sejarah Islam tadi, yang mana dalam sejarah Islam itu nanti kan ada beberapa teori tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Jadi nanti Bapak akan membagi ke dalam 5 teori. Yang pertama tadi teori apa? Teori Persia. Terus teori apa lagi? Sejarah. Teori Cina. Terus teori apa lagi? Sampai kepada teori Australia. Nanti akan Bapak bagi-bagi. Nanti Anda akan Bapak harapkan mencari atau katakan mengerjakan sebuah proyek yang berhubungan tentang teori itu dan mengerjakannya menghasilkan sebuah proyek yang mana nanti pada hari ini proyek yang akan hasilnya nanti akan dibuat dalam bentuk scrapbook. Apa itu scrapbook? Nanti Anda akan membuat dalam sebuah buku hasil-hasil karya Anda itu yang berhubungan tentang teori itu. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti akan kita presentasikan, kita paparkan di dalam kelas. Setiap kelompok maju dan kelompok yang lain menjadi pembantu. Dan untuk hari ini kita masih berada untuk tahap pembuatan proyek. Dan untuk itu agar Anda lebih paham tentang itu nanti juga akan Bapak tayangkan tentang pembuatan proyek. Tapi untuk sekarang agar lebih Anda paham tentang materi kita, sekarang mungkin Anda sudah ada membaca tentang materi kita sejarah Islam dari beberapa literasi. Ada mungkin nanti telah ada dari literasi buku kita mungkin dari ini ya, dari buku sejarah penerbit Erlangga. Ada juga nanti yang memperkenalkan materi itulah yang memperkenalkan GWN Group. Silahkan nanti dibaca. Sekarang untuk materi itu Bapak berikan waktu beberapa menit, dibaca dulu materi yang Bapak kirimkan dan juga dari buku paket ini sekitar 5 atau 10 menit untuk menggali bagaimana nanti Anda lebih paham tentang sejarah masuknya Islam. Jadi sekarang silakan Anda dibuka, mungkin bisa dari handphone, bisa dari buku ini, Anda membaca tentang materi yang akan kita bahas. Dan kemudian nanti juga Bapak habis Anda membaca, akan Bapak tanyakan juga nanti tentang materi. Silakan Anda semua. Baca dulu, baik dari buku, mulai dari buku. Ya.
sudah Nanda? Bagaimana kira-kira? Ada? Bagaimana? Mungkin bisa dibaca nanti lebih lanjut nanti ya, pas diskusi. Sekarang agar lebih jelas lagi materi kita akan Bapak tayangkan dalam bentuk video. Silakan diperhatikan ke depan. Ini Bapak akan menayangkan tentang. Silakan diperhatikan dulu. Ini tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Ya, perhatikan dulu. Kan fokus dipusatkan perhatiannya tentang teori bujaran ya, teori bujaran dan teori-teori lainnya. Itu Anda ya tentang tampilan video. Mungkin dari video yang Pak tayangkan ada pertanyaan dari Anda sekalian. Sudah paham ya tentang materi kita ya? Kalau Anda sudah paham tentang materi kita,
Sekarang materi yang telah Bapak sampaikan ini nanti dan sudah juga dibaca dari beberapa literasi tadi, baik dari buku, dari internet yang atau dari link yang Bapak kirimkan, dan juga sudah Bapak tayangkan video tentang masuknya Islam ke Indonesia itu. Sekarang Ananda silahkan sekarang Bapak bagi ke dalam beberapa kelompok. Bapak bagi ke dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan, mendiskusikan tentang sejarah masuknya Islam itu ke Indonesia itu, itulah tentang teori-teori tentang masuknya Islam itu ke Indonesia. Di sini Bapak akan membagi ke dalam 5 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama, Bapak bagi ke dalam nama kelompoknya teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini kelompoknya silakan dibentuk kelompoknya si apa namanya? Si Jaini, si Dada, terus si Rizky. Silakan dibentuk kelompoknya, digabung aja. Terus yang kedua, kelompok 2 yaitu tentang teori Arab dari Mekah, si Aisyah, terus si Rizky juga dan si Asma. Silakan ya. Terus untuk teori selanjutnya yaitu tentang teori Persia Iran, silakan si si Tian dan kawannya, ini ada 4 orang lagi. Silakan. Terus teori Persia, teori Cina, siapa si Fadila, si Nurmila, Sakina, silakan, dan Sulawia. Dan untuk teori kelompok 5 silakan. Ya, kalau belajar ya, silakan bentuk kelompoknya seperti ini dan siapa satu lagi, si Sinta. Untuk petunjuknya belum dibuka ya, belum kita lanjut. Jadi di sini kita akan membuat sebuah proyek namanya scrapbook. Jadi mungkin ada masih banyak yang kurang paham dalam pembuatan scrapbook ini. Sekarang kelompoknya sudah terbentuk. Sekarang akan tampilkan video bagaimana cara pembuatan scrapbook itu. Silahkan diperhatikan anak-anak semua agar bisa nanti dibuat dan dihasilkan seperti itu sesuai dengan yang Bapak tanyakan. Silakan diperhatikan dulu Pak. Nah, silakan diperhatikan dulu ya.
Sudah ya Anda semua? Paham kira-kira? Oke, kalau kira-kira sudah bisa, nggak apa-apa. Mungkin Anda juga bisa melihat bagaimana cara pembuatan scrapbook itu. Boleh mungkin dilihat lagi mungkin dari YouTube, dari handphonenya masing-masing. Dan untuk sekarang bagian Anda selama kurang lebih 50 menit ke depan, silahkan dikerjakan proyek sesuai dengan materi kita sejarah Islam dan sudah dibagi tadi kelompoknya. Yang Anda kerjakan di situ petunjuknya, yaitu mungkin lembarannya sudah Bapak bagikan tadi. Yang Anda kerjakan, silahkan Anda kerjakan bagaimana tentang teori ujaran, misalkan contoh teori ujaran itu, bagaimana dia sejarahnya, terus apa kekurangan, kelebihannya, dan buatlah dia kesimpulannya. Dan itu silahkan dibuat dalam sekreatif mungkin dalam scrapbook. Nanti untuk pertemuan selanjutnya nanti itu akan kita paparkan dan kita presentasikan. Nah, mungkin bisa dikerjakan. Apa ada pertanyaan sebelum kita mulai mengajar? Bisa. Dan untuk penjelasan bisa juga dilihat nanti di YouTube atau di handphone masing-masing bagaimana cara membuatnya. Sekarang 50 menit ke depan silahkan dikerjakan. Terima kasih. Dikeluarkan semua bahan-bahannya. Buat itu. Silakan di model sesuai dengan pikirannya. Kita nanti lebih paham ya. Laptop bisa diputar-putar naruh sesekali disalurkan kita bisa sekali sampai menit 70.
Terserah kalian lah, model lah model. Sampai menit ke 7. Tiga video nanti nih ya. Ini sampai 40 menit lagi. Video sampai 40 menit. Habis 40 menit 10 menit
kan? Ini masih ganti. Yang ketiga berapa? Bisa kau kamu? Buat tidak punya. Jangan dulu ya, sini. Keluar lagi.
Bagaimana? Hasilnya kelompok 1. Bisa kelompok 1. Saya. Nah, coba. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Sorry.
tugas lagi. Materinya sudah semua kan? Bagian ada yang membuat apanya, materinya. Bagian ada yang buat materinya. Tulis, nanti apa materi? Karena minggu depan kita presentasi menggunakan gunting. Nanti dulu yang pakai guntingnya.
Mana? Boleh.
Bagaimana Anda semua? Sudah? Sudah ada yang siap?
Baik, Renanda. Sudah, Pak, kelompok 1 sudah berapa persen? Hampir mau siap ya. Kelompok 2, kelompok 3, 4, kelompok 5. Nah, begini Anda semua. Hari ini kan kita masih merancang proyek, terus menciptakan proyeknya sesuai dengan materi yang telah disampaikan tadi. Jadi untuk hari ini kita nanti pada tahap sampai kepada pembuatan proyek ini ya. Nah terus untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan melakukan pemaparan persentase terhadap hasil karya yang telah dibuat pada hari ini. Nah, jadi Bapak harapkan untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua, ini proyek ini Bapak harapkan sudah selesai dan nanti akan ditayang atau dibawa ke depan atau dipresentasikan di depan dan kelompok lain nanti akan memberikan masukannya. Bapak rasa mungkin untuk semuanya coba perhatikan. Mungkin yang belum siap sedikit lagi atau beberapa tahap lagi karena berhubung waktu kita sudah hampir mau selesai. Bapak harapkan sekarang disimpan aja lah dulu proyeknya. Nanti yang belum selesai itu nanti kita persiapkan di rumah. Baru tolong dulu semua meja-mejanya dirapikan, sampah-sampahnya dibersihkan semua di atas meja, baru kembali ke tempat duduk masing-masing. Tapi nanti hasil karyanya disimpan dulu, mana yang belum siap nanti disiapkan di rumah ya. Dan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Simpan ya.
Bapak harapkan pertemuan kedua sudah bisa kita paparkan bila masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing, dirapikan mejanya, terus sama-samanya dipungut dan dibuang ke tong sampah. Maksudnya jangan ada yang tercecer karena itu untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan minggu depan kita akan presentasikan itu dan disiapkan. Tidak ada lagi cerita minggu depan itu tidak siap ya. Siapkan itu. Sesuai dengan informasinya. Nah, dirapikan semua di balonnya. Bersihkan sampah-sampahnya. Nah, dibersihkan semua, ada lagi sampah, diluruskan semua tempat duduknya, sampah-sampahnya dibuang ke tong sampah. Ini belum pulang, ini yang atas. Baik, Pak Barata masih apa ya? Nanti itu tugasnya ditanggung jawabi oleh ketua kelompok masing-masing ya. Kelompok 1 kan ketuanya si Nada, kelompok 2 ketuanya si Aisyah, kelompok 3 ini si Dian, kelompok 4 si Fadila, 5 si siapa? Baik, Bapak Rasa dan Nanda, mungkin untuk pertemuan kita hari ini kita sampai kepada pembuatan proyek, di mana tadi ada beberapa tahapan yang telah kita lalui. Yang pertama tadi mulai kita pertama masuk tadi sudah kita jelaskan bagaimana cara pembuatan scrapbooknya, bagaimana tentang materi yang akan kita tuangkan di sana, terus sampai kepada akhirnya kita sudah membuat sebuah proyek. Dan hari ini mungkin waktu sudah cukup. Dan Bapak Rasa untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil dari yang akan Anda buat dan proyeknya. Bapak Rasa untuk hari ini itu aja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak tutup, pada baiknya untuk kelas memimpin doa menutup pelajaran ya. Ini ya berdiri. Untuk menyudahi pelajaran pada hari ini, salam baik kita berdoa. Doa
pada Bapak Guru kita, Bisyara. Selamat